Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin memaparkan mengenai tugas praktikum mata kuliah budidaya pakan alami dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Subandiono MA PPSC yang akan membahas mengenai Nereis SP. Seperti bayangan di bawah, kami beranggotakan sebanyak 7 orang. Untuk anggota kelompoknya ada Zakiatul Mustafidah, ada Sofia Putri Nabila, ada Asfira Yunita S. Yunan. Lalu selanjutnya ada Bagus Susilo, Elvio Arda Fahrezi, Irwan Saputra Gultom, dan Nabil Hisham Iskandar Putra. Cacing laut atau Nereis SP secara morfologi struktur badan luarnya dapat dideskripsikan sebagai berikut. Badannya tersusun atas segmen-segmen, lalu memiliki sepasang parapodia dan bersayat-tay pada setiap segmen badannya. Lalu mempunyai sepasang rahang chitin dan fairing muscular yang dapat digerakkan membentuk sepasang proboris serta warna badannya merah kecoklatan. Dan juga Nereis SP memiliki 2 pasang mata di kepala dan ciliarastomial 4 pasang. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses reproduksi. Bagaimana sih proses reproduksi pada Nereis SP? Untuk yang pertama, sistem reproduksi pada Nereis bersifat dioecious. Artinya, testes atau ovarium pada dinding selom yang tersusun secara segmental. Lalu selanjutnya, gametua akan keluar dengan paksa melalui dinding tubuh. Luka pada dinding akibat keluarnya gamet, namun luka tersebut akan segera menutup kembali. Lalu fertilasi terjadi di dalam air dan zigot tumbuh menjadi trokofor. Kemudian, spesies Nereis virens bersifat dioecious, artinya di mana alat kelamin jantan dan betina terpisah. Gonad hanya berkembang pada musim perkawinan. Gonad terdapat pada semua segmen kecuali pada bagian ujung anterior badan. Kemudian dapat diketahui ovarium dan spermatozoa terdapat di bagian tepi selom. Setelah sel jantan dan betina melakukan reproduksi, maka sel tersebut akan menjadi larva. Dan larva tersebut akan terbang bebas di lautan atau menempel pada bebatuan karang pinggir pantai. Saat memasuki fase dewasa, larva tersebut akan mulai tumbuh segmen dimulai dari bagian belakang terlebih dahulu. Dan yang terakhir, akan mempunyai bulu dan kaki disusul dengan bagian utama kepala. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai siklus hidup. Nereis SP memiliki siklus hidup bersifat monotelik, yaitu hewan yang hanya mengalami 1 kali reproduksi selama siklus hidupnya. Cacing laut memiliki kelamin terpisah, perbedaan jantan dan betina pada saat sebelum matang gonad sangat sulit dibedakan secara morfologis. Pada saat matang gonad mengalami perubahan warna, untuk cacing betina menjadi hitam kehijauan dan cacing jantan badannya berubah berwarna putih. Selanjutnya ada 4 proses yang akan dilakukan untuk melakukan budidaya cacing laut. Yang pertama adalah persiapan benih. Benih diambil langsung secara manual menggunakan tangan dari habitat aslinya agar menghindari badan cacing mengalami luka ataupun terputus dan juga cacing masih dalam keadaan hidup. Setelah diambil, cacing dimasukkan ke wadah yang telah berisi air yang berasal dari habitatnya. Cacing laut yang telah ditangkap kemudian dibersihkan lalu diletakkan di wadah yang telah diberi aerator untuk mensuplai oksigen sehingga cacing tetap dalam keadaan hidup. Lalu metode yang kedua yaitu pembenihan cacing laut. Untuk menghasilkan benih perlu dilakukan fertilisasi dalam wadah yang berisi air dengan salinitas 15-17 ppt. Dari induk yang matang sempurna secara alami tadi, didapatkan oosit dan spermatozoa tanpa dilakukan manipulasi. Oosit dan spermatozoa ini diambil dari rongga koelum dari cacing betina dan jantan menggunakan pipa kaca berdiameter 1 mm. Sebelum dilakukan fertilisasi, oosit dan spermatozoa diamati terlebih dahulu tingkat kematangannya. Lalu metode yang ketiga adalah pengamatan sel gamet. Nah, pengamatan sel gamet ini dilakukan setiap hari di bawah mikroskop. Pengamatan ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan sel gamet yang siap dipijahkan. Sebaiknya hal ini dilakukan ketika cacing laut belum mengalami kematangan gonad. Namun, untuk membedakannya masih sangat sulit. Sedangkan untuk cacing yang sudah matang, secara morfologi kelaminnya bisa dibedakan antara jantan dan betina. Secara morfologis, untuk memudahkan membedakan antara jantan dan betinanya dapat dilihat dari warna badannya. Badan cacing jantan yang sudah matang, kelamin akan berwarna putih. Sedangkan cacing betina ketika sudah matang, kelaminnya berwarna hitam kehijauan. Lalu untuk metode yang terakhir adalah fertilisasi.
Nah, untuk fertilisasi ini dilakukan dengan mencampurkan oosit yang matang sempurna sebanyak 5 cc dengan suspensi spermatozoa yang motil sebanyak 1 cc dalam cawan plastik berisi medium sebanyak 200 cc. Setelah 5 menit dari saat proses pencampuran oosit dan spermatozoa dilakukan pengamatan terhadap oosit untuk mengetahui terbentuknya selaput fertilisasi sebagai pertanda keberhasilan fertilisasi. Nah, oosit yang telah membentuk selaput fertilisasi selanjutnya akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Sehingga membentuklah morula. Sampai dengan hari keempat, larva cacing baru ditempatkan di substrat lumpur yang diambil dari tambak, hutan mangrove atau laut sesuai dengan lingkungan cacing itu berasal. Berikut adalah cuplikan alat dan bahan serta metode budidaya Nereis sp. Selanjutnya adalah nutrisi, kelebihan dan kekurangan dari cacing laut. Nah, cacing laut mempunyai kandungan protein sebesar 56,29%, lemak 11,32%. Jika dilihat dari potensi kandungannya, nutrisi cacing laut mengandung kandungan nutrisi yang tinggi antara lain protein, lemak, dan hormon prostaglandin. Untuk kelebihan dari cacing laut sendiri adalah mampu memenuhi kebutuhan nutrisi induk udang dan ikan dalam proses pematangan gonadnya. Selain itu, cacing laut sendiri memiliki nilai jual ekonomis yang tinggi. Selain memiliki kelebihan, cacing laut juga memiliki kekurangan, yaitu budidaya cacing laut sendiri masih sangat kurang, hanya mengandalkan produksi dari alam. Cuaca dan musim adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan cacing laut sebagai pakan ikan maupun udang. Pembudidaya udang atau ikan ataupun biota lainnya pasti sering mengalami permasalahan dan pasti ada juga solusinya. Untuk permasalahan yang kerap terjadi ketika memberikan pakan udang atau ikan dengan cacing laut adalah ketersediaan cacing laut. Jika hanya mengandalkan hasil tangkapan dari alam, hal tersebut akan sangat menjadi kendala untuk pembenihan udang atau ikan sendiri. Dikarenakan ketersediaan dari alam sangat bergantung pada cuaca dan musim yang baik. Dari aspek biosecurity, hasil tangkapan cacing laut dari alam seringkali dianggap sebagai pembawa penyakit dan bahan-bahan toksin lain yang dapat membahayakan udang atau ikan itu sendiri. Dikarenakan adanya permasalahan tersebut, maka solusi atau alternatif yang dapat mengatasi hal tersebut adalah dengan cara budidaya cacing laut. Budidaya cacing laut pun bukan budidaya yang susah, hanya memerlukan cacing laut itu sendiri dan niat yang tekun. Maka dapat disimpulkan bahwa budidaya cacing laut memiliki prospek yang tinggi di bidang perikanan dan kelautan. Selain memiliki khasiat yang baik untuk sarana pembenihan udang atau ikan, budidaya cacing laut juga memiliki prospek ekonomi yang tinggi dan bukan merupakan budidaya yang sulit untuk dilakukan. Dan ini adalah sumber referensi yang kami gunakan.